Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 45, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami ucap syukur di hari ini atas kasih kebaikan Tuhan, sehingga kami kembali diingatkan Tuhan untuk terus mendengar kebenaran firman Tuhan yang adalah makanan rohani yang menguatkan jiwa kami. Tuhan berkati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca ayat 1 dan ayatnya yang ke-3. Nyanyian pada waktu pernikahan raja untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi nats renungan kita di ayat 2 dan 3. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca firman, merenungkannya, dan firman ini kita praktekkan dalam hidup tiap-tiap hari, maka kita disebut orang yang sangat berbahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini disebut sebagai nyanyian kasih, dan secara harafiah adalah nyanyian tentang pernikahan raja. Secara tradisional umat Kristen menafsirkan secara mesianis merujuk kepada raja yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, dan hubungan dengan umatnya, yaitu gereja. Renungan Mazmur 45, nyanyian raja dan mempelai. Tuanku, Engkau agung dan mulia, dengan keperkasaanmu majulah berjuang untuk kebenaran dan kerendahan hati. Dengarlah hai putri, lihatlah dan condongkan telingamu, lupakanlah bangsamu dan ayalah, dan hanyalah supaya raja rindu akan kecantikan. Bagian pertama, keindahan raja yang sempurna, ada di ayat 2 sampai 10. Mazmur ini dimulai dengan pujian yang meluap-luap kepada sang raja. Penulis Mazmur menggambarkan raja dengan kata-kata yang penuh keagungan, indah, anggun, perkasa, dan adil. Di ayat 2 dan ayat yang ketiga, keindahan dan anugerah. Raja ini diberkati dengan keindahan melebihi anak-anak manusia, dan anugerah tercurah pada bibirnya. Hal ini mengingatkan kita pada Yesus Kristus yang adalah keindahan dan kesempurnaan Allah menjadi manusia. Kata-katanya penuh anugerah dan kebenaran, membawa kehidupan dan pengharapan. Di ayat 4 dan ayat yang ke-5, kebenaran dan keagungan. Raja tidak hanya indah, tetapi juga seorang pahlawan yang gagah berani, yang maju untuk memperjuangkan kebenaran, kerendahan hati, dan keadilan. Ini adalah inti dari pemerintahan Kristus. Dia tidak memerintah dengan tirani, tetapi dengan kasih yang menuntut kebenaran dan keadilan. Tahta yang kekal, ayat 7. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini adalah pengakuan bahwa raja yang dibicarakan adalah raja ilahi yang kekal. Hanya Yesus Kristus yang tahtanya adalah abadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita melihat Yesus sebagai raja yang layak menerima keagungan kita? Apakah kita membiarkan kebenaran keadilan yang memerintah dalam hati dan hidup kita? Bagian kedua,
tanggapan sang mempelai di ayat 11 sampai 17. Mazmur ini kemudian beralih ke mempelai wanita yang mewakili umat Allah, yaitu gereja. Panggilan untuk melepaskan diri. Ayat 11, mempelai wanita diperintahkan untuk melupakan bangsamu dan hanyalah. Ini adalah panggilan radikal untuk perubahan identitas dan prioritas. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melepaskan ikatan dunia lama, yaitu dosa, tradisi yang menghalangi, dan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Raja atau mempelai pria kita. Ayat 12, kerinduan Raja. Mengapa kita harus melepaskan diri supaya Raja rindu akan kecantikan? Kecantikan yang dicari Kristus bukanlah kecantikan fisik, melainkan kecantikan batinia yang berasal dari kesetiaan, ketaatan, dan kekudusan. Ketika kita berpaling dari dunia, kita menjadi indah di matanya. Ayat 14-16, pernikahan yang mulia. Akhir Mazmur menggambarkan pernikahan yang mulia. Mempelai wanita dibawa kepada Raja dengan sukacita dan kegembiraan. Ini adalah gambaran dari pesta pernikahan anak domba di Wahyu 19, di mana gereja bersatu secara kekal dengan Kristus. Dari persatuan ini akan lahir anak-anak, generasi penerus yang akan meneruskan nama Raja di seluruh bumi. Renungan untuk kita saat ini, sejauh mana kita telah melupakan dunia lama kita? Apakah kita hidup sebagai mempelai Kristus yang setia dan kudus, yang tidak siap dan rindu untuk bersatu dengan Raja kita selama-lamanya? Aplikasi dalam kehidupan kita yang pertama, pusatkan hidup pada Raja. Jadikan Yesus Kristus pusat dari segala hal. Akui keindahannya, akui keagungannya, akui kekekalannya dalam penyembahan dan kehidupan sehari-hari Anda. Yang kedua, perjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk mencontoh Raja kita. Hidup dalam kerendahan hati tetapi berjuang untuk kebenaran, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Prioritas kesetiaan pada Kristus sama seperti mempelai wanita meninggalkan keluarganya. Kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Kristus di atas segalanya, di atas kenyamanan, harta, atau bahkan ikatan keluarga yang menghalangi ketaatan. Mari kita berdoa. Tuhan yang punya firman berkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Raja dan mempelai pria kami Yesus Kristus, Engkau adalah yang paling agung dan mulia. Kami memuji keindahan dan keadilan-Mu. Tolonglah kami untuk meninggalkan setiap ikatan dunia yang menghalangi kami untuk menjadi mempelai-Mu yang setia. Biarlah hati kami rindu akan kedatangan-Mu dan hidup kami memancarkan kecantikan kekudusan yang Engkau inginkan. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang